Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Ajeng Kartini Gunawardani, NIM V10275 dari kelas A D3 Perpustakaan tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan hasil UTS saya di mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi yang berjudul Rangkuman Teknologi Informasi. Sebelumnya, kita harus mengenal dulu apa itu teknologi informasi. Istilah teknologi informasi ini mulai dikenal pada dekade ke-70-an setelah istilah Electronic Data Processing atau EDP. Terus apa sih sebenarnya teknologi informasi itu? Mari kita bahas. Sebelum mengetahui pengertian teknologi informasi, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu teknologi dan apa itu informasi. Teknologi adalah sebuah pengetahuan yang ditunjukkan untuk menciptakan alat, tindakan pengolahan, dan ekstraksi benda. Sedangkan informasi adalah sesuatu yang belum diolah dan belum dapat digunakan sebagai dasar yang kuat dalam mengambil suatu keputusan. Dari dua pengertian tersebut bisa disimpulkan dengan sederhana bahwa teknologi informasi adalah tindakan penciptaan atau pengolahan suatu data atau informasi yang digunakan untuk kegiatan tertentu. Ada satu kutipan dari ahli teknologi informasi yaitu Lukas di tahun 2002 yang saya kutip. Menurut Lukas, teknologi informasi adalah segala bentuk teknologi yang diterapkan untuk memproses dan mengirim data dalam bentuk elektronis. Selanjutnya ada cakupan teknologi informasi. Setelah paham arti dari teknologi informasi, apa aja ya hal-hal yang tercakup di dalamnya? Jadi, cakupan teknologi informasi itu ada dua. Yang pertama ada perangkat keras atau yang biasa kita sebut hardware, dan yang kedua ada perangkat lunak yang biasa kita sebut software. Selanjutnya ada contoh teknologi informasi. Apa aja sih contoh-contohnya dari teknologi informasi? Contohnya ada komputer, ada smartphone, ada laptop, TV, dan lain-lain. Lalu, dalam bidang perpustakaan, ada juga teknologi informasi yang digunakan, antara lain komputer, printer, electronic book atau e-book, katalog online atau OPAK, WiFi, perpustakaan digital, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, kita lanjut ke peranan teknologi informasi. Peranan teknologi informasi itu ada tiga. Yang pertama, menggantikan peran manusia. Yang kedua, merestrukturisasi peran manusia. Dan yang terakhir, memperkuat peran manusia. Perkembangan teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi ini dibagi menjadi 3 gelombang, yaitu ada gelombang pertama, itu ada di 8.000 tahun sebelum Masehi sampai 1.700 tahun sebelum Masehi. Hal itu ditandai dengan kehidupan manusia yang mulai menetap dan bercocok tanam atau nomaden. Yang gelombang kedua itu ada di 1.700 tahun sebelum Masehi sampai tahun 1970. Gelombang kedua ini biasanya juga disebut sebagai revolusi industri 1. Ditandai dengan berkembangnya mesin yang mulai menggantikan tugas manusia. Hal itu menyebabkan kemajuan di berbagai sektor kehidupan baru. Selanjutnya, gelombang ketiga, yaitu tahun 1970 sampai tahun 2003. Ditandai dengan penggunaan renewable energy, proses produksi massal, konsumen yang lebih cenderung ingin menjadi produsen sekaligus dan sebaliknya, serta meningkatnya deurbanisasi. Selanjutnya kita lanjut ke karakteristik teknologi informasi. Karakteristik
Teknologi informasi itu ada 3. Yang pertama, terjadinya keluasan dan kesempatan memilih di antara berbagai metode dan alat untuk melayani kebutuhan manusia dalam melakukan suatu aktivitas. Jadi dalam melakukan suatu aktivitas, kita itu bisa memilih beberapa cara, nggak cuma satu cara aja untuk menyelesaikannya. Terus yang kedua, kemungkinan mengkombinasikan teknologi informasi, metode, dan sistem yang berbeda dan terpisah selama ini. Berbagai bentuk baru transfer komunikasi telah dimungkinkan dengan kombinasi tersebut. Dan yang terakhir, ada kecenderungan ke arah desentralisasi, individualisasi dalam konsep dan pola pemakaian teknologi komunikasi. Selanjutnya ada ruang lingkup teknologi informasi. Ruang lingkup teknologi informasi itu ada 6. Yang pertama itu ada input. Input itu segala teknologi yang digunakan untuk menangkap data atau informasi dari sumber asalnya. Itu contohnya ada barcode scanner sama keyboard. Yang kedua ada output. Output itu segala teknologi yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam berbagai bentuk. Itu contohnya ada monitor sama printer. Yang ketiga ada software. Software itu sekumpulan instruksi dalam mengatur perangkat keras, misalnya MS Word, Excel, PowerPoint, dan lain-lain. Terus yang keempat ada storage. Itu segala peralatan yang digunakan untuk menyimpan data. Bisa contohnya tuh flash disk. Yang kelima ada teknologi informasi. Teknologi informasi telekomunikasi. Itu artinya teknologi yang memungkinkan hubungan jarak jauh, bisa telepon, contohnya. Dan yang terakhir ada prosesor. Prosesor itu adalah alat yang digunakan untuk mengingat data atau program dan mengeksekusi program. Misalnya itu komponen CPU. Kita lanjut ke peranan informasi dalam perpustakaan di masa pandemi. Teknologi informasi mempengaruhi perkembangan pelayanan dan pengolahan data di perpustakaan. Misalnya, mulai digunakan katalog online, mulai adanya akses internet yang menggunakan Wi-Fi, adanya e-book, hingga adanya perpustakaan digital. Kemunculan hal-hal baru tersebut menyebabkan kemudahan bagi para pustakawan dalam mencari informasi di masa pandemi seperti ini. Karena kita tidak perlu lagi datang ke perpustakaan untuk menghindari kerumunan orang banyak. Jadi kita bisa mengakses perpustakaan, meminjam buku dan sebagainya itu lewat ponsel secara digital. Kita lanjut ke bab selanjutnya, yaitu media baru atau new media. Media selalu mengalami perubahan dan perkembangan. Media baru berarti ketika suatu teknologi yang bergabung dengan teknologi lain dan menghasilkan bentuk teknologi baru. Contohnya ada drone dan uang digital. Bentuk layanan media baru itu ada 8. Pertama, passive entertainment. Yang kedua, people-to-people communication. Yang ketiga, interactive television. Yang keempat, still picture interaction. Yang kelima, monitoring. Yang keenam, telepon voice answer. Yang ketujuh, home printer. Dan yang terakhir, computer terminals. Selanjutnya ada karakteristiknya. Karakteristik media baru itu ada 6. Yang pertama, transformasi digital. Yang kedua, hypertext. Yang ketiga, interaktif. Yang keempat, simulasi. Yang kelima, virtual. Dan yang terakhir, jaringan. Lanjut ke manfaat media baru, ada 6 juga. Yang pertama, mengakses informasi dengan mudah. Yang kedua, membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan dengan cepat. Yang ketiga, dapat menghubungkan antar individu walaupun tidak dalam satu lokasi. Yang keempat, sebagai tempat untuk berbisnis secara daring. Yang kelima, mempermudah seseorang dalam mencari pekerjaan. Dan yang terakhir, membuat seseorang dapat merasakan sensasi virtual reality. Lanjut ke bab selanjutnya, yaitu tawaran teknologi informasi.
Tawaran teknologi informasi menurut paper tahun 1995 ada 5. Yang pertama, menghapus proses yang tidak perlu. Itu digunakan untuk mengurangi pengecekan perhitungan manual. Yang kedua, penyederhanaan. Digunakan untuk mengurangi proses pelaksanaan aktivitas. Yang ketiga, integrasi data. Itu data tunggal yang dapat menghindari kerancuan. Yang keempat ada otomasi, integrasi antar data. Yang kelima ada kemudahan akses, itu bertujuan agar informasi dapat terjangkau. Selanjutnya ada ruang lingkup tawaran teknologi informasi. Itu ada 4, yaitu yang pertama ada library housekeeping, itu perawatan dan pengolahan perpustakaan. Yang kedua ada general purpose software, itu perangkat lunak yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari. Ada information retrieval, itu penelusuran informasi. Ada library networking, itu ada jaringan kerjasama antar perpustakaan. Selanjutnya adalah masyarakat informasi. Apa sih pengertian masyarakat informasi itu? Jadi, masyarakat informasi itu merupakan masyarakat yang dalam menjalankan segala sektor kehidupan, baik di ekonomi, pendidikan, politik, dan sebagainya, dilaksanakan dengan bantuan teknologi informasi. Dan karakteristik mereka itu adalah yang pertama, masyarakat sadar akan informasi dan mendapat informasi secara cukup. Yang kedua, menjadikan informasi sebagai komoditas bernilai ekonomis. Yang ketiga, masyarakat yang dapat terkena terpaan media massa dan komunikasi global. Yang keempat, mengakses informasi super highway, itu berarti masyarakatnya sudah bisa mengakses informasi dengan kecepatan tinggi. Jadi nggak lemot. Yang kelima, ketergantungan pada media massa sangat besar. Bisa dilihat bahwa contohnya sekarang kita melakukan sistem pendidikan secara daring dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan sampai perguruan tinggi karena baru situasi yang seperti ini. Selanjutnya ada perkembangan budaya informasi. Perkembangan budaya informasi dari tahun ke tahun selalu bertambah pesat dan lebih canggih. Dan urutan perkembangannya itu adalah yang pertama itu kemunculan radio. Yang radio itu kita mendapatkan informasi melalui media suara. Lalu berkembang lagi menjadi televisi. Televisi itu ketika kita mendapatkan informasi melalui media suara dan media visual. Jadi ada gambarnya. Dulu itu televisi yang pertama tuh gambarnya masih hitam putih, terus sekarang semakin berkembang, warnanya juga udah nggak hitam putih lagi, jadi udah bisa berwarna. Terus yang ketiga, internet. Nah, sekarang kita menggunakan untuk mendapatkan informasi itu sangat mudah karena udah adanya internet, jadi bisa di ponsel, bisa di telepon genggam dengan mudah dan cepat. Dari perkembangan tersebut tentu memunculkan dampak positif dan negatif dari perkembangannya tadi. Itu antara lain dampak positifnya adalah dapat berkomunikasi dengan seseorang yang jauh, efisiensi biaya dan waktu, memberi banyak kemudahan dalam kehidupan, dan mampu memperkenalkan kebudayaan kita ke negara lain. Tapi dampak negatifnya itu adalah kurangnya interaksi antara manusia secara langsung, sikap individualis, lunturnya kebudayaan dan tradisi, banyak informasi yang salah atau biasa kita sebut hoax. Selanjutnya ada pengaruh teknologi informasi di berbagai kehidupan masyarakat. Ini saya ambil contohnya ada 4 bidang kehidupan masyarakat yang menggunakan yang terpengaruh teknologi informasi. Yang pertama ada bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu bisa dilihat sekarang kita dalam
bertransaksi itu sudah bisa menggunakan e-banking atau e-commerce atau e-money, ATM, dan bisa juga ATM. Tapi sekarang kita kebanyakan lebih ke transaksinya menggunakan HP ya, bisa pakai kayak GoPay atau OVO atau Dana. Jadi kayak kita lebih dimudahkan untuk melakukan transaksi di zaman sekarang. Oh ya, ShopeePay juga. Terus di bidang sosial itu teknologi informasi digunakan untuk menyelesaikan masalah dan diharapkan mampu menjadi fasilitator dan interpreter. Itu maksudnya kita mungkin sekarang tidak mungkin tidak mempunyai media sosial. Jadi kayak untuk berinteraksi dengan seseorang, kita tidak perlu bertemu langsung, jadi bisa lewat media sosial, misal Instagram, atau Twitter, atau WhatsApp. Jadi untuk menyampaikan informasi, kita tidak perlu repot-repot untuk bertemu orangnya, misal orangnya sedang jauh atau sedang sibuk, gitu. Jadi bisa menyelesaikan masalah dan mampu menjadi fasilitator bagi masyarakat. Selanjutnya ada di bidang pendidikan. Dalam dunia pendidikan, siswa dan siswi dicetak menjadi seseorang yang kritis secara pikiran dan tingkah laku, serta selalu mengikuti perkembangan zaman agar tidak tertinggal. Seperti yang saya bilang tadi, bisa dilihat dari sistem pendidikan kita sekarang, karena baru masa pandemik COVID-19 seperti ini, jadi kita diharuskan, mau tidak mau, suka tidak suka, harus bisa memanfaatkan teknologi informasi yang ada di diri kita sekarang. Misalkan kayak kalau mau kelas gitu, ada yang pakai Zoom, ada yang pakai Google Meet, ada yang pakai WhatsApp group. Itu kita harus mampu mau nggak mau belajar menggunakan itu agar kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Terus yang selanjutnya ada politik. Teknologi informasi digunakan untuk mempermudah tugas pemerintah, baik urusan dalam negeri maupun hubungan diplomatik luar negeri. Misalnya dalam mengkoordinasi pemerintah daerah dan menjalin kerjasama di negara lain. Oh iya, ini ada tambahan 2, yang terakhir bidang budaya sama bidang pariwisata. Nah, untuk bidang budaya, teknologi informasi ini berfungsi untuk menyebarluaskan kebudayaan bangsa kita agar tetap lestari dan terjaga. Meskipun sekarang teknologi informasi kita sudah sangat berkembang, banyak informasi dari luar negeri yang dengan mudahnya masuk ke negara kita, jangan sampai kebudayaan negara kita sendiri itu menjadi hilang dan luntur karena kita terpengaruh dari kebudayaan negara lain. Misalnya kayak kalau di YouTube itu tuh banyak yang trending nomor 1, 2, 3 itu tuh Korea biasanya kayak gitu. Itu itu tuh jadi salah satu bukti bahwa masyarakat kita tuh sangat gemar kebudayaan luar negeri, tapi itu bukan berarti masyarakat kita sudah tidak ada yang mempedulikan budaya kita. Tentu masih ada dan masih banyak, tapi sebaiknya kita juga lebih menggerakkan lagi untuk memperkenalkan budaya kita ke masyarakat melalui teknologi informasi. Bisa misalnya kita pakai YouTube tadi, bisa juga pakai Instagram, juga bisa pakai Twitter, pakai hampir semua media sosial bisa digunakan untuk perkembangan budaya kita, untuk memperkenalkan budaya kita ke banyak orang. Yang terakhir adalah bidang pariwisata. Dalam dunia pariwisata, teknologi informasi berfungsi sebagai alat untuk memperkenalkan keindahan alam dan budaya yang menjadi sektor pariwisata bangsa kita agar dapat dijangkau oleh lebih banyak orang. Sebetulnya di Indonesia itu tuh ada banyak sekali tempat-tempat yang indah yang bisa dijadikan tempat pariwisata, cuman belum terekspos oleh banyak orang. Jadi, dengan adanya media sosial itu, dengan adanya perkembangan teknologi informasi, diharapkan tempat-tempat seperti itu dapat terekspos di seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke mancanegara, agar
perpariwisataan kita agar sektor pariwisata kita lebih berkembang dan bisa meningkatkan taraf negara kita. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.